Hai, ketemu channel, nama aku Sri Kusuma. Balik lagi di sesi HR Talk. Nah, jadi di video kali ini aku mau bahas lagi tentang seputar dunia HR. Karena beberapa minggu yang lalu aku bikin question box gitu di Instagram aku. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya seputar HRD, kalian bisa tanya di sana. Nah, jadi di video ini aku mau jawabin satu pertanyaan yang banyak banget ditanyain di Instagram aku juga. Mungkin supaya lebih runtut juga sih nanti videonya. Jadi aku bakal jelasin tuh dari topik yang dasar dulu, terus nanti aku bahas yang lebih spesifik lagi gitu. Nah, jadi di video ini aku membahas tentang persiapan menjadi seorang HRD, karena kan banyak banget nih teman-teman di sini yang pengen jadi HRD juga gitu kan, karena banyak banget dari kalian yang lulusan psikologi juga kan yang nonton video aku. Oke, jadi ada 3 poin yang harus kalian siapin. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah soft skill, yang ketiga adalah hard skill. Jadi yang pertama aku bakal bahas dulu latar belakang. Nah, untuk latar belakang, mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu juga apa aja sih latar belakang pendidikan yang bisa melamar jadi HRD. Nah, yang pertama ada psikologi, yang kedua ada hukum, yang ketiga ada manajemen SDM atau disingkatnya biasanya MSDM. Nah, jadi sebenarnya bedanya apa sih ketiga dari jurusan ini? Alhamdulillah. Nah, sebenarnya ketiga jurusan ini tuh memang bisa jadi HRD, bisa di semua bagian HRD juga. Tapi di beberapa perusahaan itu kadang dispesifikin lagi. Misalnya nih di bagian payroll itu khusus untuk yang dari jurusan MSDM, atau yang bagian training khusus dari lulusan psikologi. Jadi biasanya dibeda-bedain gitu. Cuman itu tergantung balik lagi ke perusahaan masing-masing. Karena kan itu biasanya dikondisikan dengan keuangan perusahaan atau kondisi dari si karyawannya tersebut gitu. Jadi memang beda-beda banget gitu. Cuman kalau bisa dibilang latar belakang ketiga jurusan ini tuh bisa banget untuk semua bagian HRD. Karena aku pribadi, aku yang lulusan psikologi itu megang semua bagian HRD, termasuk payroll, terus administrasinya dan sebagainya, itu semuanya aku pegang gitu. Jadi walaupun aku di perkuliahan gak diajarin payroll atau gaji, itu aku belajar lagi dari nol di pekerjaan aku ini. Ya mungkin dasarnya itu adalah Microsoft Excel ya kalau untuk di payroll, tapi selebihnya itu belajar lagi dari nol. Gimana sih cara-cara rumus dalam menghitung gaji karyawan atau menghitung tunjangan karyawan, itu tuh belajar lagi dari nol gitu. Jadi memang ketika kita masuk perusahaan itu pasti ada trainingnya gitu. Nah, aku dulu di training sekitar 1 bulanan gitu. Jadi walaupun aku di kuliahan gak dipelajarin payroll, aku tetap bisa untuk menggunakan atau mengelola si sistem payrollnya ini gitu. Nah, kalau untuk yang dari hukum, biasanya hukum ini tuh ada di posisi bagian legal atau mungkin masalah hukum-hukum yang ada di perusahaan. Misalnya nih, masalah kayak undang-undang ketenagakerjaan, atau biasanya kalau di legal ini tuh masalah legalitas perusahaan, misalkan perizinan-perizinan kayak gitu. Biasanya itu tuh dari hukum tuh ngatur masalah itu gitu. Jadi lebih ke pasal-pasal kayak gitu, lebih ke peraturan-peraturan, itu biasanya dari yang latar belakang hukum ini. Nah, jadi memang di HRD ini tuh ada beberapa bagian. Yang pertama ada payroll, ada juga absensi, ada administrasi, ada training, ada juga rekrutmen, ada GA atau general affair, ada legal juga. Jadi macem-macem banget. Kalian mungkin bisa tonton video aku yang sebelumnya yang bahas tentang HRD juga. Nah, jadi si bagian-bagian HRD ini tuh beda-beda ya tiap perusahaan, karena nggak semua bagian HRD ada di perusahaan. Misalkan ada juga perusahaan yang nggak ada bagian trainingnya misalnya, atau nggak ada perusahaan yang bagian legalnya gitu. Jadi nggak semua perusahaan bisa sama si struktur organisasinya. Nah, jadi itu dia untuk latar belakang sebelum melamar menjadi HRD. Nah, tapi banyak banget pertanyaan-pertanyaan, Kak, kalau misalkan dari jurusan selain ketiga jurusan itu bisa nggak sih daftar jadi HRD atau melamar jadi HRD? Jawabannya bisa banget. Jadi buat kalian yang mungkin dari jurusan teknik, dari Vkom, atau mungkin dari farmasi, mungkin itu bisa banget kalian buat daftar jadi HRD. Yang penting kalian tuh punya soft skill dan hard skill yang dibutuhin sama perusahaan. Nah, tapi ketika kalian latar belakangnya gak sesuai, itu biasanya memang kurang diprioritaskan gitu. Karena ketika awal melamar, HRD itu sangat melihat latar belakang pendidikan yang sesuai dengan posisi yang dilamar. Nah, mungkin buat kalian yang jurusannya itu selain dari 3 jurusan yang aku sebutin tadi, kalian bisa coba lamar di posisi yang lain dulu. Misalnya nih, aku kasih contoh ya, kalian melamar bagian admin gudang. Nah, setelah kalian bekerja selama 3 tahun, ternyata di perusahaan A tersebut membuka open rekrutmen HRD. Nah, kalian yang sebagai admin gudang ini, kalian tuh bisa melamar sebagai HRD di perusahaan kalian sendiri, jadi internal rekrutmen. Nah, biasanya ketika ada karyawan internal yang melamar di posisi lain, misalnya HRD gitu ya, itu biasanya diprioritaskan, karena mungkin HRD-nya ini udah cukup kenal dengan si karyawan tersebut dan udah tahu sikapnya seperti apa, attitude-nya seperti apa, dan juga perilaku bekerjanya seperti apa gitu. Jadi itu bisa diprioritaskan gitu. Dan itu juga tetap didukung dengan hal-hal lainnya
awalnya. Misalnya kalian nih selama kalian bekerja sebagai admin gudang, kalian tuh udah membangun chemistry dengan orang-orang HR-nya gitu, atau kalian tuh udah kenal deket, atau mungkin kalian itu udah dicap baik di mata HR, atau kalian tuh selalu penilaian kinerjanya tuh baik gitu di KPI-nya misalnya. Jadi istilahnya kalian tuh mencoba untuk membuat rekor yang baik di mata HRD, supaya kalian ketika melamar jadi HRD itu kalian bisa diprioritaskan karena memang penilaian kalian bagus. Jadi ya nggak semata-mata kalian cuma deket sama HR-nya terus diterima, nggak juga. Jadi itu tetap dilihat dari penilaian kalian juga. Makanya ketika kalian yang mungkin sekarang ini bekerja di jabatan yang di bawah dan kalian pengen melamar di jabatan yang di atas, itu nggak ada yang nggak mungkin. Itu bisa banget ketika kalian memang penilaiannya bagus, perilakunya bagus, atau mungkin kinerjanya juga bagus gitu. Itu bakal dipertimbangkan sama HR-nya gitu. Jadi makanya banyak banget ke aku yang nge-DM, "Kak, kok lulusan teknik banyak ya yang jadi HRD?" Karena nah itu dia. Jadi dulu tuh dia mungkin bisa jadi karyawan di perusahaan tersebut sebagai mungkin engineer bisa dibilang, atau dia mungkin jadi operator produksi misalkan bisa dibilang. Nah, ketika mereka jadi engineer atau operator produksi, kebetulan di perusahaan mereka itu lagi open recruitment HRD, dan mereka tuh nggak perlu dites lagi atau apalah gitu. Itu biasanya langsung diangkat sama HR-nya karena merasa bahwa si engineer ini dia tuh punya skill SDM yang baik lah istilahnya. Jadi makanya nggak ada yang nggak mungkin sih ketika seorang engineer atau operator atau bahkan admin atau siapapun lah itu bisa banget jadi HRD gitu, ketika memang mereka tuh punya skill yang dibutuhkan sama perusahaan gitu. Oke, mungkin sampai sini udah cukup ya untuk latar belakang. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang soft skill. Nah, sebenarnya apa aja sih soft skill yang dibutuhkan seorang HRD? Nah, mungkin di sini aku bakal sedikit cerita tentang diri aku juga, yang mungkin udah sedikit aku ceritain di video aku sebelumnya juga. Karena aku seorang fresh graduate yang mungkin sebelumnya nggak punya pengalaman magang, tapi langsung jadi HRD. Nah, jadi makanya aku mau sharing ke kalian pengalaman dari aku, gimana sih cara aku mempersiapkan diri menjadi seorang HRD, yang aku tuh nggak punya bekal sama sekali sebagai seorang HRD. Sebenarnya bekal itu ada sedikit dari matkul-matkul saat aku kuliah dulu. Karena kan waktu kuliah dulu dipelajarin PIO atau psikologi industri dan organisasi, atau ada juga psikologi kerekayasaan, atau juga ada psikologi organisasi gitu, atau PO ya. Jadi ada PO, ada PIO, ada rekayasa dan sebagainya. Itu tergantung masing-masing univ karena bisa beda-beda juga namanya. Nah, jadi dulu tuh aku memang belajar untuk teori-teorinya. Cuman ketika ada praktikum aku tuh gak ngambil yang PIO. Jadi aku tuh lebih ngambil ke klinis. Makanya dulu waktu kuliah aku tuh sama sekali kayak buta banget, ngeblur banget untuk masalah PIO ini gitu, karena kan aku lebih cenderungnya ke klinis kan dulu waktu kuliah. Nah, makanya ketika aku keterima sebagai HRD itu aku mungkin bisa dibilang agak minim teori tentang PIO-nya ini gitu. Nah, makanya aku sangat-sangat belajar dari awal lagi ketika aku menjadi HRD. Nah, apa aja sih yang aku pelajari? Yang pertama, aku tuh belajar tentang budaya perusahaannya. Nah, jadi ketika kita mengaplikasikan ilmu-ilmu HRD, kita tuh harus tahu dulu budaya perusahaannya itu gimana sih gitu. Apakah budayanya sangat-sangat kaku, atau formal banget, atau mungkin informal, atau mungkin santai, atau gimana gitu. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan dengan perilaku kita sebagai HRD ke karyawan-karyawan gitu. Apakah kita memang harus sangat-sangat kaku banget nih peraturannya atau enggak gitu. Jadi memang kita harus menyesuaikan. Nah, terus yang kedua, kita mempelajari peraturan-peraturan. Nah, apa aja sih peraturan yang ada di perusahaan? Yang pertama itu ada PP atau peraturan perusahaan. Yang kedua itu ada SOP, yaitu standar operating procedure. Nah, kalau untuk yang peraturan perusahaan itu mirip banget kayak undang-undang. Misalnya nih, untuk yang mengatur ketenagakerjaan itu kan ada undang-undang ketenagakerjaan. Nah, sama halnya dengan PP. PP ini mengatur seluruh peraturan yang ada di perusahaan, termasuk kayak misalkan perjanjian kerja seperti apa, atau masalah cutinya bagaimana, masalah tunjangan diaturnya seperti apa, itu diatur semuanya di peraturan perusahaan. Jadi memang kayak undang-undangnya gitu. Nah, karena memang si PP ini memang mengacu ke undang-undang ketenagakerjaan gitu. Jadi kalau PP ini bisa dibilang menyeluruhnya gitu ya, yang umumnya gitu. Jadi kita mengacu ke PP. Nah, kalau SOP ini bedanya lebih spesifik. Jadi SOP ini mengatur satu bagian, misalkan ada SOP HRD, ada SOP IT, ada SOP operator, ada SOP akunting. Jadi memang satu-satu gitu, satu bagian. Nah, itu bedanya SOP. Kalau SOP ini lebih ke kayak prosedurnya seperti apa sih harusnya. Misalkan nih SOP sebagai akunting. Nah, akunting ini misalkan cara mengoperasikan software keuangan ini seperti apa sih, itu harus ada prosedurnya. Terus cara misalkan dia memberikan uang atau mengeluarkan uang, atau dia menerima uang dari luar ke perusahaan, itu tuh ada prosedur
strukturnya masing-masing. Atau misalkan cara dia mengeluarkan kasbon, misalnya itu ada peraturannya, ada prosedurnya. Jadi itu diaturnya di SOP gitu. Oh ya, sorry, ini tuh belum masuk ke soft skill ya teman-teman. Jadi ini tuh lebih ke pengetahuan dasar dulu aja untuk sebagai HR. Jadi nanti setelah ini aku bakal bahas soft skill apa aja sih yang harus dibutuhkan sebagai HR, oke? Nah, setelah PP dan SOP, yang ketiga kita bahas masalah struktur organisasi. Nah, untuk yang struktur ini kita tuh harus paham banget gimana sih cara menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuannya, karena banyak banget yang mungkin dia tuh punya skill sebagai leader tapi dia malah ditempatin di bawah, atau dia ditempatin sebagai leader tapi padahal dia tuh nggak punya skill seorang leader gitu. Jadi kita tuh sebagai HRD harus benar-benar peka banget dia tuh cocok gak sih sebenarnya di sini atau di bagian ini atau di posisi ini gitu. Jadi itu tuh supaya kinerjanya efektif dan efisien juga, karena dia benar-benar bisa mengeluarkan bakat dia sesuai dengan posisi yang dia tempatkan gitu. Nah, yang keempat ada problem solving. Ini mungkin nyangkut sedikit ke soft skill juga ya. Jadi untuk di problem solving ini itu kita harus mempelajari masalah-masalah karyawan. Misalkan nih ada masalah tentang karyawan antar karyawan, misalkan ada yang berantem dan sebagainya. Terus ada juga masalah antara karyawan dengan si pihak perusahaan, misalkan masalah tuntutan gaji atau tuntutan tunjangan dan sebagainya gitu. Atau masalah perusahaan dengan karyawan yang sebaliknya itu masalah misalnya kinerja karyawannya ini tuh kurang bagus, makanya perusahaan itu nuntut ke si karyawannya atau marahin karyawannya dan sebagainya. Jadi banyak banget masalah-masalah yang sebenarnya nggak bisa dipastikan siapa aja masalahnya. Makanya kita harus bisa lebih kreatif, bisa lebih inisiatif juga, apa aja sih yang bisa kita lakuin untuk menghadapi si permasalahan-permasalahan tersebut gitu. Nah, mungkin itu sih ya untuk pengetahuan dasar aja sebelum kita masuk ke bahas soft skill dan hard skill. Nah, soft skill yang pertama yang menurut aku paling banget dibutuhin adalah skill komunikasi, karena komunikasi ini tuh sangat-sangat kepake sebagai HR dibandingkan menurut aku dengan posisi lainnya. Komunikasi itu sangat-sangat penting banget. Gimana sih caranya supaya si omongan kita ini tuh bisa dicerna dengan baik, atau supaya omongan kita itu nggak bikin salah paham gitu. Nah, terus yang kedua soft skill yang dibutuhkan yaitu leadership skill. Ini tuh yang paling penting kedua, menurut aku paling penting banget, karena seorang HRD itu sering memimpin karyawan-karyawan lainnya. Jadi dia tuh biasanya kerjanya mengawasi, mengontrol divisi lainnya. Misalkan nih ada kendala di divisi humas atau kendala di divisi akunting. Karena kenapa kita harus mengawasi? Karena kan HRD ini tuh harus memastikan bahwa kinerja karyawan-karyawan itu baik atau benar dan sesuai SOP gitu ya, atau sesuai PP juga. Jadi kita juga bisa dibilang sebagai supervisor sih menurut aku, karena kita sebagai atasan dari si divisi-divisi tersebut, kita mengawasi divisi tersebut agar divisi tersebut itu bisa berjalan sesuai dengan SOP gitu. Intinya kita sebagai pemimpin dari berbagai divisi ini, karena kita bertanggung jawab atas kinerjanya divisi-divisi ini tuh apakah dia tuh sesuai SOP atau enggak, apakah dia kerjanya baik atau enggak, untuk kita laporkan kinerja tersebut ke atasan kita. Biasanya atasan itu ke manajemen kayak direktur atau bisa juga ke manajer dan sebagainya gitu. Terus yang selanjutnya adalah inisiatif dan kreatif. Nah, kenapa bisa dibilang HRD itu harus inisiatif dan kreatif? Karena kebanyakan HRD itu memang kalau di tengah-tengah bulan itu nganggur. Dia tuh nggak ada target kerjaan khusus per harinya. Misalkan kalau orang produksi kan dalam satu hari itu harus menghasilkan beberapa produk ton misalnya gitu ya. Tapi kalau HRD itu nggak ada target harian. Misalkan hari ini dia harus begini, dia harus gitu, atau ada rencana apa, itu nggak pasti kalau jadi HRD. Makanya kalau aku sendiri biasanya aku tuh inisiatif untuk mengerjakan hal-hal yang memang belum beres. Misalnya ada administrasi yang belum selesai nih untuk karyawan, nah aku selesain administrasinya. Nanti setelah itu aku coba pikir-pikir lagi, oh ada nih kerjaan ini yang belum selesai nih, atau ada nih SOP harus diperbaiki gitu. Jadi kita tuh inisiatif untuk melakukan sesuatu yang bisa memperbaiki sistem perusahaan. Misalkan ada, ya seperti yang aku bilang tadi, misalkan kayaknya ada SOP yang belum bener nih atau belum efektif nih, yaudah kita perbaikin. Atau ada database karyawan nih yang belum komplit misalnya, itu kita coba tambahin lagi. Jadi intinya kita lebih ke inisiatif aja. Dan kreatif juga, gimana sih cara supaya pengerjaannya juga efisien dan efektif dan juga bagus gitu. Dan si kreatif ini berhubungan juga dengan soft skill yang selanjutnya, yaitu problem solving. Nah, si problem solving ini kita tuh harus kreatif, gimana sih caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah karyawan. Nah, kalau menurut aku gimana cara ngelatihnya? Kalian bisa ikut organisasi atau ikut volunteer atau ikut kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan SDM. Jadi walaupun kalian nggak punya pengalaman kerja, nggak punya pengalaman magang, kalian tuh punya pengalaman dalam mengelola SDM. Jadi kalian tuh bisa terlatih dengan sendirinya dalam menghadapi masalah-masalah. Karena masalah-masalah di organisasi itu bisa juga mirip dengan masalah yang ada di perusahaan. Nah, terus yang terakhir itu ada detail. Nah, detail
detail ini tuh kenapa penting banget, karena sebagai HRD itu kan bisa megang payroll atau penggajian gitu ya, atau database perusahaan atau database karyawan juga. Nah itu kan dalam menginput datanya itu kan harus benar-benar detail banget, harus hati-hati banget. Nah aku tuh suka wanti-wanti juga ketika aku input gaji atau masukin gaji tuh harus hati-hati banget dan harus detail banget, karena itu kan fatal banget ya untuk masalah keuangan atau masalah uang itu kan sensitif ya, jadi harus hati-hati dan detail gitu. Nah mungkin beberapa soft skill yang aku sebutin tadi itu adalah soft skill yang cukup penting menurut aku yang harus kalian punya sebagai HRD. Walaupun gak memungkiri kalian harus punya soft skill lainnya juga yang harus kalian latih. Jadi ya nggak hanya yang tadi aja. Nah sekarang kita lanjut ke hard skill. Apa aja sih hard skill yang harus kita punya sebagai HRD? Nah yang pertama kalian harus punya hard skill Microsoft. Ada Microsoft Excel, ada Word, ada PowerPoint dan sebagainya. Ini tuh mungkin dasar-dasar untuk semua divisi sih menurut aku, nggak hanya untuk HRD. HRD itu memang paling sering bikin surat sih menurut aku dibandingkan divisi lainnya. Makanya ketika kalian mau jadi HRD, kalian tuh harus pinter-pinter juga di administrasinya. Kalian harus terbiasa membuat laporan-laporan. Nah terus untuk yang dari Excel sendiri, Microsoft Excel ini tuh kepake untuk payroll atau database karyawan juga. Nah untuk yang database karyawan biasanya kan gak ada rumusnya ya, biasa aja kita nginput nama karyawan, alamat dan sebagainya. Kalau untuk payroll itu ada rumusnya, jadi memang ini harus dipelajari sendiri ya untuk si rumusnya ini tuh. Atau mungkin ada yang pakai software juga gitu ya, jadi ini tergantung si payroll itu mau pakai software atau pakai apa. Kalau untuk yang Excel biasanya manual, tapi kalau untuk yang software itu udah otomatis biasanya. Nah selain database, selain untuk payroll, si Excel ini biasanya untuk absensi juga. Jadi kalau absensinya pakai fingerprint atau mungkin yang masih manual itu biasanya diinputnya ke Excel. Jadi ya itu tergantung nanti dari si perusahaannya juga. Nah terus yang selanjutnya adalah PowerPoint. Nah PowerPoint ini juga penting banget. Kita harus pintar menggunakan PowerPoint. Ya mungkin ketika kuliah kita udah terbiasa ya bikin presentasi dan sebagainya. Nah terus hard skill yang selanjutnya adalah dalam membuat peraturan. Nah itu tadi, peraturan dalam membuat peraturan perusahaan dan juga SOP. Nah ini penting banget, kenapa? Karena kita tuh harus bisa untuk membuat peraturan-peraturan yang bisa mengefektifkan kinerja di perusahaan. Nah jangan sampai kita bikin peraturan seenak jidat sendiri. Karena kita HRD, kita bisa bikin peraturan sendiri itu jangan. Jadi ya kita harus bikin peraturan yang memang menguntungkan kedua pihak, baik karyawan, baik juga perusahaan. Nah itu kalian harus mempelajari undang-undang ketenagakerjaan, atau kalian bisa juga mempelajari kasus-kasus di perusahaan lain. Nah kalian dari situ bisa menjadi patokan apa aja sih kira-kira yang harus dibikin dari kasus tersebut untuk dibuat peraturan, supaya ketika ada kasus tersebut di perusahaan kita di kemudian hari kita udah ada peraturannya. Jadi biar kita tuh nggak bingung ketika ada kendala A atau kendala B, kendala C, kita tuh nggak bingung, oh apa sih yang harus dilakuin gitu. Jadi kita tuh udah nyiapin itu di peraturan perusahaan, kita udah ada patokannya di peraturan perusahaan, apa aja sih yang harus kita lakuin tuh udah ada di PP gitu. Jadi makanya PP itu harus lengkap isinya, jangan sampai nggak mencakup semua hal gitu kan. Nah sama dengan SOP, SOP lebih ke prosedur kan, apa aja sih pekerjaan A, B, C ini supaya lebih efektif dan efisien. Kita harus tahu juga si pekerjaan tiap divisi. Nah makanya ini kenapa seorang HRD ini harus multi talent, harus tahu semua pekerjaan semua divisi, karena kan kita membuat SOP-nya gitu. Misalkan nih aku sebagai HRD harus tahu pekerjaan sebagai operator produksi atau operator tambang misalnya. Nah di tambang ini kan banyak banget nih istilahnya, ada istilah ekskavator, ada dump truck, ada juga istilah hauling, ada dumping dan sebagainya. Itu tuh harus tahu walaupun kita backgroundnya bukan dari tambang, walaupun aku backgroundnya psikologi, tapi aku tahu istilah-istilah di tambang. Nah makanya itu harus dipelajari semuanya, dan ini memang menjadi apa ya, menjadi tantangan sih buat kita sebagai HRD, karena ya harus tahu semua divisi kerjanya seperti apa ya, karena gimana kita mau nilai kalau misalkan kita nggak tahu kinerja tiap divisi itu seperti apa gitu kan. Nah jadi ya ini PR buat teman-teman aja nih, supaya teman-teman itu bisa nyiapin kira-kira oh pekerjaan seorang IT seperti apa, pekerjaan seorang accounting seperti apa, ya kita harus tahu juga gitu, walaupun kita nggak harus tahu mendalam banget, yang penting kita tahu secara garis besarnya deh, supaya kita bisa menilai kinerja mereka itu seperti apa, baik atau enggak gitu. Nah terus yang terakhir yaitu hard skill dalam menilai karyawan. Nah menilai di sini tuh banyak banget caranya. Kita bisa menilai dengan cara KPI. KPI itu Key Performance Indicator, dengan cara kita membuat tabel-tabel gitu. Nanti mungkin aku bakal jelasin lebih detail ya, karena kalau di satu video nggak bakal cukup. Nah terus yang kedua ada
melalui observasi. Terus yang ketiga melalui interview gitu. Nah, dalam KPI ini kita menilai apakah si pekerjaan seorang karyawan tersebut tuh benar atau enggak, atau sesuai SOP atau enggak gitu. Jadi di KPI ini tuh lebih ke persen-persen. Misalkan nih ketika dia bekerja di divisi A dengan dengan bagian A, dia ini nilainya 80% misalkan gitu. Jadi itu tuh lebih ke persen-persenan gitu kalau di KPI biasanya. Nah, kita tuh harus bisa membuat si KPI-nya sendiri, karena KPI tiap perusahaan itu beda-beda dan KPI tiap divisi juga beda-beda. Nah, itu mungkin kita bakal kerjasama juga dalam membuat KPI itu. Kita kerjasama dengan divisi-divisi lainnya atau kepala divisinya atau mungkin dengan supervisornya gitu. Jadi jangan takut ya, karena membuat KPI ini tuh nggak sendiri gitu. Untuk yang observasi, nah observasi ini tuh kita mengamati. Jadi mengamati perilaku karyawan. Kita harus punya skill observasi ini supaya kita bisa lebih tahu, oh ternyata dengan perilaku si A ini, karyawan A ini, itu tuh maksudnya apa sih gitu. Atau dia tuh dengan perilaku si A ini tuh, oh dia tuh ternyata dia terlihat kinerjanya bagus, dia itu karyawan yang baik, dia karyawan yang bisa diandalkan. Nah, mungkin buat HR yang kemampuan observasinya udah bagus banget gitu ya, dia tuh dalam sekali ngelihat karyawan tuh udah tahu, oh dia tuh ini kerjanya bagus nih gitu. Jadi ketika dia menginterview kandidat, dia tuh udah tahu, oh ternyata si kandidat ini tuh bakal bagus nih kerjanya gitu. Nah, itu adalah kemampuan dari si observasi ya. Terus yang ketiga ada kemampuan interview. Nah, untuk kemampuan interview atau wawancara ini dipakai ketika ada masalah di perusahaan, atau ada juga kegiatan konseling karyawan, atau ada kegiatan rekrutmen juga. Nah, jadi kalau ketika ada masalah karyawan, itu kan biasanya kita panggil satu-satu karyawan ke ruangan kita, atau istilah lainnya mungkin konseling karyawan gitu ya. Nah, jadi untuk konseling karyawan ini kan biasanya kita panggil satu-satu, ngobrol empat mata. Apa aja sih permasalahan karyawan yang lagi dihadapi? Kenapa sih karyawan ini tuh kerjanya jadi jelek atau jadi nggak maksimal? Apa aja sih yang membuat kamu seperti itu? Nah, kita tuh konseling mereka gitu. Apa aja sih yang membuat mereka seperti itu? Jadi ya kita tuh harus punya skill interview ini supaya mereka tuh lebih terbuka cerita sama kita. Gimana sih caranya supaya mereka tuh bisa menceritakan semua hal ke kita tanpa harus ditutup-tutupi. Kalau interview rekrutmen itu kita harus bisa juga memposisikan diri sebagai interviewer ya, atau mungkin sebagai rekruter gitu ya. Nah, kalau sebagai rekruter kita harus bisa menggali secara mendalam si kandidat tersebut. Jadi supaya kita tuh tahu apakah si kandidat tersebut itu memang cocok atau enggak sih untuk di posisi yang dia lamar, atau dia tuh cocok enggak sih untuk di perusahaan ini gitu. Yang kita harus tahu dari rekrutmen adalah karakternya seperti apa, kepribadiannya, intelijensinya atau kemampuannya, skillnya seperti apa, dan juga perilaku dia, attitude-nya seperti apa. Jadi kita harus cari tahu secara mendalam. Oh ya, ada satu lagi aku kelewatan tadi. Kalian harus punya hard skill, yaitu melakukan tes psikologi. Nah, tes psikologi ini tuh penting banget supaya kita bisa menilai karyawan-karyawan atau bahkan menilai job seeker yang mau melamar ke perusahaan kita. Nah, biasanya untuk tes psikologi ini tuh banyak banget macam-macamnya. Itu tergantung dan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, oke, mungkin sekian persiapan apa aja sih yang harus kalian lakuin untuk kalian yang mau jadi HRD. Jadi menurut aku cukup banyak banget yang harus kalian pelajari, tapi jangan takut juga karena ini tuh bakal dipelajari seiring berjalannya waktu. Misalkan nih kalian yang pertama kali jadi HR itu kan pasti ya skillnya masih kurang. Itu nggak apa-apa, nggak masalah, karena seiring berjalannya waktu kalian itu bakal terbiasa. Karena jam terbang itu bakal melatih kalian juga gitu kan. Semakin kalian lama menjadi HRD, kalian bakal semakin jago juga kan jadi HRD-nya gitu. Jadi jangan takut ya. Dan tips dari aku, kalian coba deh untuk ikutan pelatihan-pelatihan HRD. Biasanya ada pelatihan basic HR atau basic HR gitu ya. Itu ada juga sertifikasinya atau pelatihannya. Oke, cukup sekian videonya. Makasih banget udah nonton sampai akhir. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian yang mau jadi HRD atau yang mungkin udah jadi HRD dan pengen lebih menambah pengetahuannya lagi. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya-tanya ke Instagram aku di sini. Dan aku juga sering banget bikin konten-konten yang berhubungan dengan psikologi atau HRD di Instagram aku, khususnya di story atau di feed juga. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena aku juga kadang sering banget ngadain Q&A yang kalian tuh bisa nanti ikut gabung juga untuk di Q&A nya supaya aku bisa langsung interaksi sama kalian juga. Oke, see you in my next video, bye bye.